Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulullahi bil huda wa dinil haq lidhhirhu wa ala dini kulli wa qafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwa ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jika kita berprofesi sebagai seorang programmer atau seorang profesor yang ahli membuat sebuah robot, tentunya kita menginginkan robot-robot yang kita ciptakan itu menjadi robot-robot yang mengikuti perintah-perintah kita, robot-robot yang menaati perintah-perintah kita sesuai dengan apa yang kita programkan padanya tentunya. Dan kita juga tidak menginginkan robot-robot itu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya kan secara otomatis. Namun jika pada satu saat robot-robot itu tiba-tiba tidak menjalankan apa yang kita perintahkan dan bahkan justru menjalankan apa yang kita larang gitu ya. Jadi bertolak belakang. Maka tentunya kita sebagai seorang profesor, seorang pencipta robot itu akan kesal, akan marah, akan benci. Bahkan mungkin tidak hal yang tidak mungkin kita akan menghancurkan robot-robot itu. Itulah sifat kita sebagai manusia. Sebuah sifat yang wajar dan sangat manusiawi. Namun tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita di bumi ini. Dalam surat Az-Zumar yang tadi saya bacakan artinya adalah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sungguh berbeda memang sifat Allah dengan sifat manusia. Kalau tadi seorang profesor itu ketika robotnya tidak mengikuti apa yang diperintahkan, maka dia mungkin akan kesal, cenderung akan merusak, membenci, bahkan mungkin menghina robot itu. Robot brengsek atau robot apalah seperti itu. Tapi tidak dengan Allah. Walaupun kita seringkali lalai dengan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, katakanlah perintah sholat yang setiap 5 kali dalam sehari Allah panggil kita untuk melaksanakan sholatnya. Hayya 'alas sholat. Seringkali ketika ada panggilan itu kita masih asik, kita masih tekun dengan pekerjaan-pekerjaan kita atau hobi-hobi kita, atau yang suka anak muda yang suka main gadget masih asik dengan gadgetnya masing-masing. Seringkali kita lalai dalam menjawab panggilan Allah ini. Tapi Allah sungguh maha pengasih lagi maha penyayang. Tetap saja bagi hamba-hambanya yang lalai, Allah tetap tidak pernah menghina. Bahkan di ayat ini Allah memanggil orang-orang yang melampaui batas atau katakanlah orang-orang yang bermaksiat itu dengan perkataan yang luar biasa, kalimat yang tidak menghina, bahkan luar biasa lah. Dikatakan hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi tidak dikatakan hai manusia yang hina, hai manusia yang keasikan, tidak demikian. Allah hanya mengatakan kita sebagai hai hamba-hamba yang melampaui batas. Dalam ayat ini dikatakan kepada orang-orang yang melampaui batas akan kehidupan dia. Bisa jadi dia terlalu asik bermain game, bisa jadi dia terlalu asik dengan pekerjaannya, atau bisa jadi dia berbuat maksiat dalam kehidupannya. Maka Allah memanggil dia. Sudah dipanggil, terus Allah juga masih memberikan dia kesempatan untuk bertaubat. Allah di sini disebutkan. Tidak seperti manusia ketika, atau seorang profesor tadi ketika robot itu melakukan kesalahan atau tidak nurut kepada sang penciptanya. Diberikannya oleh Allah kesempatan untuk manusia untuk kembali bertaubat, untuk kembali memperbaiki diri. Dan Allah katakan, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sahabat bikers, sungguh luar biasa Allah menganalogikan
makhluk-makhluk ciptaannya sebagai makhluk-makhluk kesayangannya. Karena memang manusia diciptakan di bumi ini sebagai sesempurna-sempurnanya makhluk. Tapi jangan lupa kita punya kewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian tugas kita sebagai manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Tapi sekali lagi manusia dengan sifatnya yang lemah, dengan begitu asyik dengan dunianya, seringkali melakukan perbuatan dosa, seringkali melakukan perbuatan maksiat, sehingga kita lupa apa tujuan hakiki kita diciptakan di bumi ini. Sahabat bikers, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jangan kita sia-siakan kesempatan kita hidup di dunia ini untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, untuk mencari bekal yang bisa melindungi kita, yang bisa kita bawa nanti di yaumil akhir, bisa kita bawa nanti, kita pertanggungjawabkan kita di yaumil hisab, sehingga timbangan kebaikan kita menjadi timbangan yang lebih berat ketimbang timbangan keburukan yang kita perbuat. Sahabat bikers yang insya Allah disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan Ramadan bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah. Mari kita manfaatkan bulan ini untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena Allah tidak akan memberikan ujian, Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Buat kita yang pernah melakukan kesalahan, buat kita yang pernah melakukan maksiat, mari kita manfaatkan bulan Ramadan yang penuh ampunan dan rahmat Allah ini untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, sehingga ketika kita dapat melewati Ramadan ini, ketika Ramadan ini telah berlalu, kita kembali menjadi insan-insan yang bersih, yang siap Allah panggil, yang siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di dunia, sehingga insya Allah kita sama-sama bertemu di jannahnya. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi mutati'u mazina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ampunilah seberapapun besarnya dosa-dosa yang pernah hamba perbuat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sebagai hamba-Mu ya Allah, hamba yang lemah, yang tiada daya upaya selain kepada mengharap rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa anak dan keturunan kami. Jadikan kelak mereka sebagai pembela-pembela agama-Mu ya Allah, yang dapat li'ila fi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, kami tahu begitu banyak dosa, begitu banyak maksiat yang telah kami perbuat di bumi ini ya Allah. Kami hilaf, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Sungguh tidak ada daya upaya selain kami meminta ampun padamu ya Allah. Ya Allah, Ramadan ini kami rasakan begitu singkat, kami rasakan begitu cepat. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kami ya Allah. Ramadan yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah kami perbuat.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengampun, sayangi kami, rahmati kami, berkahilah kami. Ya Allah, angkat wabah pandemi corona ini dari bangsa kami, ya Allah. Kami rindu sholat di masjid-masjid. Kami rindu bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami, ya Allah. Kami rindu beribadah. Kami ingin bertakbir bersama di kala Idul Fitri nanti, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Karena boleh jadi atas dosa dan maksiat yang telah kami perbuat, Kau turunkan wabah ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Bikers, ayo terus kita berbuat baik. Ayo terus kita beristighfar. Ayo terus kita melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.